Perkenalkan, nama saya Ersa Amelia Soni Putri dari Prodi Akuntansi 2019 Universitas Yarsi. Di sini saya ingin membahas tentang aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan atau tutorial, saya akan membahas sedikit tentang siklus akuntansi. Nah, akuntansi sendiri adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap, sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini kita akan punya yang namanya bukti transaksi. Dari bukti transaksi ini kita akan membuat jurnal, lalu bikin buku besar. Yang terakhir itu akan adanya laporan keuangan. Nah, dari bukti transaksi ini juga kita bisa membuat yang namanya buku besar pembantu dan akhirnya akan membuat laporan keuangan. Nah, di dalam Microsoft Excel ini kita akan menggunakan menu dan fungsi. Nah, yang pertama itu ada menu data for. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya ada data filter atau advanced filter untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia atau data query. Terus ada menu format cell, column hide untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Terus ada fungsi sum. Nah, fungsi sum ini untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Ada fungsi logika if untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Ada juga fungsi aritmatika untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Dan yang terakhir ada fungsi pembacaan table VLOOKUP, yaitu untuk membaca suatu nilai yang ada. Langsung aja kita akan tutorial praktek. Yang pertama kita akan membuat menu utama. Nah, langkah awal kita pastinya akan ke Microsoft Excel terlebih dahulu. Di sheet ini kebetulan saya sudah membuat sheet-sheetnya. Di sini ada menu utama, akun, kode bantu, jurnal, buku besar, file ledger, dan lain sebagainya. Nah, di menu utama ini kita akan membuat yang namanya drop list. Yang pertama, supaya tampilannya lebih enak dilihat, kita klik insert dulu, pilih picture. Lalu di sini kita masukkan gambar yang ingin dipakai. Nah, kebetulan saya pengen gambar ini. Kita sesuaikan dulu gambarnya. Terus lanjut kita Oke, udah ya kayak gini. Nah, kalau kita udah menyiapkan gambar seperti ini, background seperti ini, selanjutnya kita klik insert lagi, terus kita pilih shape. Nah, di sini bebas mau masukin shape yang apa aja. Kita masukin yang ini. Oke, kita lanjut. Jadi untuk tampilan si shape ini kita bisa ubah-ubah sendiri, teman-teman. Bebas banget mau kayak gimana gitu. Nah, ini aku pilihnya aja ya. Terus kita tulis di sini. Tulis nama PT-nya. Oke, di sini kita tulis PT APB Yarsi. Nah, di bawahnya itu kita tulis periodenya. Di sini 30 Desember 2020. Oke, kita rapihin dulu supaya enak dilihatnya. Pilih home, terus ininya pilih yang ini. Terus untuk ukurannya ini disesuaikan aja, mau yang mana bebas. Nah, untuk ininya kita pilih yang ini aja. Oke, nah, ini kayak gini. Selanjutnya kita pilih insert lagi. Kita bakal bikin post untuk kliknya. Kita pilih yang setnya ini. Ini sebenarnya bebas aja, tergantung selera mau pakai yang segi 4 ini atau mau lingkaran. Kedua aku pengen pakai yang ini. Di sini kita bikin. Oke, nah ini juga selera kita aja. Nah, kita akan bikin 9 shapes-nya. Kita copy aja, copy paste. Oke. Nah, kita copy paste juga. Oke, kalau udah, di sini kita masukin juga nih teksnya. Kita masukin pos-pos yang ada di sheet ini. Pertama ada akun. Selanjutnya ada kode bantu. Terus jurnal. Terus ada buku besar. Terus ada neraca. Di sini buku besar pembantu. Terus di sini ada laba rugi. Terus neraca.
Nah, kita pilih yang akun. Oke, kita klik oke. Nah, nanti kalau udah tampilannya akan seperti ini. Di sini ada bacaan file titik 2 garis miring dokumen gitu ya. Nah, dan lihat ini tanda panahnya pun ini akan gambar kayak gini. Kalau misalnya yang belum ada nih, dia tampilannya kayak gini. Ada tanda panahnya masih panah kayak gini. Kalau ini udah gambar tunjuk ya kan, kayak gitu. Nah, untuk ini kita klik aja. Nah, langsung deh, langsung ke sip akun. Jadi mempermudah kita untuk mencari si sip ini gitu. Nah, yang ini juga misalkan kita mau ganti juga, kita lakuin langkah yang sama. Itu kode bantu. Klik oke. Oke. Oke, langsung ke kode bantu kayak gitu. Nah, kita lakuin hal yang sama ke semua setting. Oke, sudah semua. Jadi kita bisa langsung klik aja kayak gini. Kita klik, nah kayak gini ya tampilannya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Jadi yang topik kedua itu kita bakal membuat yang namanya drop list. Nah, di drop list ini saya akan membuat yang di akun. Kita akan memasukkan pos saldo. Jadi pos saldo ini bakal nentuin nama akun ini bakal masuk ke debit atau ke kredit sih kayak gitu. Nah, di pos saldo ini kita klik dulu yang di kolom salah satu kolom ini. Terus kita klik data. Selanjutnya pilih data validasi. Nah, di setting ini kita awalnya itu kita bakal pilih yang list. Terus ignore blanknya kita checklistnya hilangin. Nah, untuk di search ini kita bakal masukin yang ini. Dia mau masuk ke debit atau kredit. Jadi kita bakal tulis aja, tulis debit. Terus di sini masukin titik koma. Sebenarnya ini optional aja, disesuaikan sama Excel-nya teman-teman gitu. Bisa titik koma atau bisa koma. Tuh, terus kredit titik koma dan strip. Kalau udah kita langsung aja klik oke. Nah, di sini udah muncul kan ya. Kalau udah muncul langsung pilih aja. Nah, untuk aset kita itu masukin debit karena aset tuh pas saldonya jadi debit kayak gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu kita klik aja nih yang tanda ini, tanda plus ini kita tarik ke bawah. Oke, kita tarik ke bawah sampai sini. Nah, oke, kalau misalnya kita udah bikin semuanya jadi debit, kita teliti lagi. Nah, akun-akun mana aja sih yang sebenarnya masuk ke pos saldo debit dan yang kredit gitu. Pasti masuknya debit kan. Nah, si akumulasi ini kita ganti jadi kredit karena dia posisinya ada di kredit gitu. Terus ini juga akumulasi penyusutan kantor, pilih kredit. Terus ada si kewajiban atau liabilitas ini pastinya ada di kredit, ya kan? Nah, kita tarik aja. Dia kan karena kredit, ekuitas pendapatan, sampai pendapatan lain-lain itu kredit. Dan HPP itu masuknya ke debit. Oke, udah deh kayak gitu caranya. Nah, terus untuk di pos laporan. Di pos laporan ini sebenarnya caranya sama kayak gini, bikin drop listnya. Kita klik data validasi. Nah, bedanya kalau pos laporan kan adanya laporan laba rugi dan laporan neraca, ya kan? Kita pilih list, ignore blank, di sininya masukin deh. Masukin neraca, titik koma, laba rugi. Titik koma, klik OK. Oke, ini dia. Sama persis kayak tadi. Nah, kalau misalnya laporan neraca, ini ada di aset sampai dengan laba ya. Sampai dengan laba bersih. Oke. Nah, ini masuknya ke aset. Sedangkan pendapatan ini tarik dulu. Oke. Nah, sedangkan pendapatan ini tuh laba rugi, ya kan? Kita tarik lagi semuanya. Oke, udah jadi deh. Kayak gini hasilnya, lebih rapi dan lebih gampang. Oke, nah ini dia. Yang selanjutnya ada di sheet-nya kode bantu. Nah, di sheet kode bantu ini kita bakal bikin drop list di bagian kolom status.
Di sini caranya sama persis kayak tadi. Untuk statusnya ini kita bakal masukin piutang dan utang. Kita klik data validasi. Selanjutnya ini pilih list, ininya di uncheck list. Nah, di sini kita masukin piutang. Titik koma, utang, titik koma, strip. Oke, kita lanjut. Oke. Terus di sini kita pilih piutang untuk toko Alpatan. Selanjutnya kita semuanya dulu. Oke. Oke, di sini kita hilangin ya. Oke. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Oke, sekian aja tutorialnya. Semoga membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.